manusia itu berat. Sebab harus bisa mengendalikan pikiran, perasaan, emosi. Lalu turunnya Ruh Kudus bersatu dengan itulah manusia. Berat sebenarnya. Maka sampai detik ini saya belum merasa menjadi sebagai manusia. Karena saya tahu manusia itu berat. Banyak di muka bumi ini yang mengaku saya manusia. Manusia, padahal masih orang. Itu manusia cuman pengakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam satu rasa, salam satu jiwa. Buat seluruh makhluk yang ada di semesta ini, semoga senantiasa berbahagia, sehat, dan sejahtera. Ucapan syukur alhamdulillah karena kita masih diberi napas untuk beraktivitas dalam kehidupan ini. Semoga aktivitas kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itulah tujuan sang semesta buat kita. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita ini, kita harus bisa memilih dan memilah mau kemana kita, mau pilih yang mana kita. Karena ke depan manusia itu tinggal beberapa gelincir lagi. Jadi kita ini harus memilih mau kemana kita. Banyak di kehidupan kita ini yang merasa bahwa kita itu sudah iman, bahwa kita itu sudah Islam. Hampir semuanya itu, semua makhluk manusia itu mengakuinya. Makanya saya sarankan kita harus bisa benar-benar memilih dan memilah. Dalam kajian ini saya akan beri judul manusia itu ke depan itu tinggal beberapa gelincir lagi. Kita itu mau kemana? Seandainya kita salah memilih, maka kita akan terbawa arus. Arus yang sebenarnya itu menyesatkan. Makanya saya pernah mendengar keterangan, janganlah mengikuti kebanyakan orang, karena kebanyakan orang itu menyesatkan. Seandainya kita kaji judul ini, emang kenyataannya itu banyak sih orang yang misalkan mengaku Islam, banyak orang yang mengaku iman, tapi sedikit orang yang Islam beneran, sedikit orang yang iman beneran. Makanya kita itu mau pilih yang mana? Yang banyak itu orang yang mengakui, yang sedikit itu yang benar-benar. Coba kita mau pilih yang mana? Apakah pilih yang mengakui itu, mengakui Islam, mengakui iman, atau pilih yang sedikit yang iman dan sedikit yang Islam yang beneran?
Itulah ayat yang merujuk ke sana sebenarnya. Janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang, karena kebanyakan orang itu menyesatkan. Dalam kenyataan kehidupan di alam semesta ini, saya lihat pribadi emang nyata kalau orang yang sudah sadar itu akan kelihatan. Dia akan memilih yang mana. Makanya sekarang banyak yang orang lain itu harus sama. Orang lain itu harus mengikuti golongan ini. Karena dia itu mencari untuk punya teman. Padahal Tuhan menyarankan, hati-hatilah kamu memilih. Jangan sampai kita terbawa arus. Jangan kita terbawa gelombang. Gelombangnya itu bukan gelombang air, itu gelombang jiwa yang akan menjerumuskan kita. Coba jika kita mengikuti kebanyakan orang, sementara kebanyakan itu banyak yang mengaku iman, banyak yang mengaku Islam, apakah kita mau ngikut? Tapi orang yang sedikit, seperti imannya iman beneran, Islamnya Islam beneran, itu gak mengakui, malah dia mengakui masih belum Islam, masih belum iman. Itulah orang yang sadar, karena dia merasa dirinya masih kurang itu belajar Islam, masih kurang itu iman dia. Merasa bukannya diakui saya iman, saya Islam, bukan. Coba menurut akal saudaraku, tentu saja udah ada jawabannya masing-masing di dalam hati. Bakalan pilih yang mana? Jangan karena pakaian lah, karena ngajinya kita jadi terbawa. Tapi lihatlah dalam kehidupan sehari-harinya, prakteknya, apakah dia membawa perilakunya itu ke dalam kebaikan ataupun ke dalam keburukan. Itu udah bisa dilihat oleh kita. Banyak orang yang pintar ngajinya, banyak orang yang pintar dalilnya, tapi di dalam kehidupannya no. Malah semakin dia meningkat ilmu, menumpuk ilmu, malah dia menuhankan ilmu. Dia merasa bisa, merasa pintar. Pasti dia akan terjerumus dengan ilmunya. Makanya dari itu kita harus tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita itu orang yang bodoh, kita itu orang yang gak punya apa-apa. Maka hiduplah sederhana. Karena kita itu dibisakan oleh Allah, dipunyakan oleh Allah. Kita cuman bisa apa? Gak ada apa-apanya kita. Apalagi ketika napas kita udah diambil, apa guna diri kita ini yang jasad ini? Gak ada gunanya. Makanya pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Pasti dia akan menjawab yang mana yang baik, yang mana yang benar itu. Pasti.
Jangan ikuti ego kita, karena malu lah, karena takut gak ada temen lah. Percaya kita pada diri sendiri. Meskipun banyak hujatan, banyak fitnahan, kita harus mampu, kita harus kuat. Karena diri kita yang akan mengendalikan kita. Pengalaman dari kehidupan saya, banyak orang karena pakaian saya gini, karena itu menyesatkan kepada saya. Hampir satu kampung saya gak punya agama lah, saya bukan Islam lah, saya jarang ibadah lah. Sementara saya tersenyum aja, karena saya tahu dia belum tahu. Seandainya orang-orang itu dilawan, maka kitalah yang kalah. Kalah apa? Bukan kalah perang, bukan kalah apa. Tapi kalahlah pelajaran kita yang lagi kita diajari, kita dipelajari dalam ilmu kita. Biarlah dia masing-masing. Yang penting kita yakin sama diri kita dan yakin sama Yang Maha Kuasa. Pasti kita akan selamat. Pasrahkanlah semua. Memang hampir semua yang mengaji seperti ini, pasti orang-orang menghujatnya karena dia nggak tahu. Tapi kalau udah tahu, nggak bakalan ada hujatan, fitnahan, nggak bakalan ada. Bakal damai, aman, sejahtera, silih asa, silih asu. Yang nggak punya bakalan saling bantu. Gak bakalan ada permusuhan jika kita tahu yang kita pilih itu yang mana. Sementara alam ini udah berubah sekarang, hawanya juga udah berubah, ke dalam hati, ke dalam badan ini terasa gimana, gak enak, karena itu semua hawa-hawa dari dalam, hawa-hawa dari manusia-manusia yang penuh ego, yang penuh emosi, yang banyak pikiran. Makanya dari itu berhati-hatilah, sadarlah, jangan kita karena malu mengikuti seseorang itu, jangan kita takut, jangan kita karena gak ada temen kita mengikuti orang itu. Tapi rasakanlah dalam diri kita, pasti ada sebuah kenyamanan, itulah yang harus kita jalani. Janganlah kita memaksa orang-orang untuk sama kita, nggak bisa. Paling cuma di depan aja, di belakang itu udah lain lagi. Mendingan kita riksa diri kita, pelajari diri kita, bertanyalah pada diri kita, pasti akan ketemu siapalah diri kita sebenarnya, apa keahlian kita, pasti akan ketemu. Ingat, makin lama, makin ke depan, makin akhir zaman, tinggal beberapa gelincir lagi manusia itu. Kalau orang sih banyak, tapi manusia itu cuma sedikit. Sebab kebanyakan orang itu mengaku manusia, bukan manusia sebenarnya. Manusia itu berat, sebab harus bisa mengendalikan pikiran, perasaan, emosi. Lalu turunnya Ruh Kudus bersatu dengan, itulah manusia. Berat sebenarnya.
Maka sampai detik ini saya belum merasa menjadi sebagai manusia, karena saya tahu manusia itu berat. Banyak di muka bumi ini yang mengaku saya manusia, padahal masih orang. Itu manusia cuman pengakuan. Cobalah, itulah penemuan saya, pengalaman saya. Jika kita mengaku manusia, ngeri. Mendingan kita jalani kehidupan ini dengan santai. Janganlah memikirkan ke depan, janganlah memikirkan ke depan, ke belakang. Diamlah di situ, renungi, rasakan. Insya Allah kita bakalan ketemu dengan jati diri kita yang sebenarnya. Saya pesan, semoga saudaraku sekalian berhati-hati untuk memilih teman, untuk memilih guru, karena makin kesini makin banyak yang mengaku guru, sementara guru yang sebenarnya itu gak bakalan mengaku. Dengan rasa lah bisa ketemu itu guru, rasakanlah ucapannya. Semoga bermanfaat. Salam sadar